Legenda Keongmas dikisahkan di kerajaan Daha yang dipimpin oleh Raja Ketramata yang memiliki dua putri bernama Putri Galuh dan saudarinya bernama Putri Candra Kirana. Berbeda dengan Putri Galuh, Candra Kirana sudah memiliki tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari ia datang ke kerajaan Daha. Selamat pagi Raja Kartamata. Oh, Raden Inu, calon anakku. Kemarilah masuk. Oh, di sana rupanya calon istrimu, Candra Kirana. Selamat pagi Putri Candra Kirana dan selamat pagi Putri Galuh. Selamat pagi. Aku mandi di kamar saja. Kenapa Candra Kirana selalu memperoleh keuntungan? Akan kusingkirkan kamu Candra Kirana. Rasa dengki Putri Galuh terhadap Candra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat nenek sihir untuk membantu menyingkirkan Candra Kirana. Kenapa Putri Kerajaan datang kemari malam-malam begini? Aku punya permintaan untuk melenyapkan Candra Kirana. Akan kuberi emas sebanyak yang kau mau. Dia ingin bekerja sama dengan Dewi Galuh dengan imbalan sejumlah emas. Hai Candra Kirana. Oh, halo Kak. Halo kemarin ini yang dulu kita tanam. Kak, siapa nenek itu Kak? Akan kukutuk kau menjadi seekor keong. Candra Kirana pun berubah menjadi seekor keong. Kutukannya akan hilang ketika ia bertemu dengan tunangannya, yaitu Raden Inu Kertapati. Aku akan melenyapkan kau dan aku akan ceritakan kepada ayah kalau kamu menghilang. Kenapa kakak begitu jahat padaku? Apakah aku pernah melukai kakak? Candra Kirana pun yang berubah menjadi keong terbawa arus sungai dan jauh dari kerajaan Daha. Kemanakah arus ini membawa aku pergi? Apa ini? Wow, keong emas. Aku tidak pernah melihat keong emas seperti ini. Nenek pun membawa keong emas ke rumahnya. Sang nenek pun merawat keong emas. Tanpa sepengetahuan sang nenek, di pagi hari keong emas berubah menjadi wujud manusia kembali hingga di siang hari. Tak terasa hari sudah siang. Aku belum menyiapkan untuk makan sore. Sang nenek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya dia sudah ada makanan di mejanya. Siapa yang menyiapkan untukku? Paginya sang nenek kembali ke sawah untuk memetik sayuran. Lagi-lagi ketika nenek pulang, sudah ada makanan di mejanya. Karena penasaran, sang nenek pun pulang lebih awal dari biasanya. Ia pun mengendap-endap memasuki dapur dan terdengar suara. Sang nenek terkejut melihat seorang gadis cantik memasak di dapurnya. Siapakah engkau gadis cantik? Candra Kirana menceritakan semuanya. Ia juga menceritakan bahwa kutukannya akan hilang ketika ia bertemu dengan tunangannya. Kapankah kutukan itu akan hilang, Nek? Sabarlah anak Kirana, berdoalah saja terus, pasti akan terkabulkan. Sementara itu di kerajaan Daha, Raden Inu berniat mencari tunangannya. Ia berpura-pura menjadi rakyat biasa. Akan ku cari Candra Kirana sampai ketemu. Lalu memberitahukan hal tersebut kepada nenek sihir. Sang nenek sihir berubah menjadi seekor gagak hitam. Ia terbang mencari Raden Inu. Raden Inu yang dalam perjalanan mencari tunangannya tiba-tiba dikejutkan datangnya gagak yang bisa berbicara. Ke kiri, ikuti aku. Tanpa sepengetahuan Raden Inu, gagak jelmaan nenek sihir sebenarnya justru menjerumuskan Raden Inu ke arah yang salah. Di perjalanan langkahnya terhenti ketika melihat sang kakek.
Kakek itu terlihat lemas. Ya, apakah kamu baik-baik saja? Kamu terlihat begitu pucat. Aku sudah tidak makan berhari-hari, anak muda. Makanlah sebagian makananku. Oh, terima kasih, anak muda. Sembari makan, Raden Inu menceritakan semuanya kepada sang kakek. Inu juga menceritakan bahwa ia mengikuti gagak yang bisa berbicara. Tidak diduga, sang kakek mengarahkan tongkatnya ke arah sang gagak. Gagak pun terjatuh. Gagak pun menjadi nenek sihir. Marilah di desa Dadapan. Ya, Kek. Sesampai di desa Dadapan, ia berhenti di sebuah pondok untuk meminta minum. Ketika hendak meminta air minum, ia terkejut melihat Chandra Kirana. Chandra Kirana dan sang nenek terkejut melihat Raden Inu. Pertemuan Raden Inu dan Chandra Kirana membuat kutukan Chandra Kirana hilang. Chandra Kirana menceritakan semuanya kepada ayah. Takut mendapatkan hukuman, Putri Galuh melarikan diri dari kerajaan Daha dan tak pernah kembali. Chandra Kirana, Raden Inu, dan sang nenek hidup bahagia selamanya.